Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7 ku tersayang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu sehat, baik, dan pastinya tetap terus semangat ya. Meskipun kita tidak saling bertemu secara tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar ini, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan pastinya belajar matematika dong. Baik anak-anak, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama lengkap Ibu, Ningsi Sine. Ibu tinggal di Jalan Koramil. Ibu adalah guru mata pelajaran matematika. Ibu mengajar mulai dari kelas 7D sampai dengan kelas 7J. Nah, terkhususnya Ibu adalah wali kelas di 7F. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi bilangan bulat. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya cukup anak-anak perhatikan saja yang sudah ditayangkan. Yang berikut kita masuk pada pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0 dan himpunan bilangan bulat positif. Yang berikut kita akan memahami bagaimana cara meletakkan sebuah bilangan bulat pada garis bilangan. Yang pertama-tama, kita perhatikan dulu gambarnya. Ini adalah sebuah gambar garis bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, di sini kita akan menentukan letak masing-masing dari bilangan tersebut. Yang pertama-tama perlu kalian perhatikan tanda garis biru ini merupakan letak bilangan 0. Berarti 0 ini selalu berada di tengah-tengah antara bilangan negatif dan positif. Yang berikut, kalian bisa perhatikan letak bilangan negatif itu berada dari kirinya 0. Kalian bisa perhatikan. Sedangkan bilangan positif itu berada di kanan dari 0. Nah, yang berikut sekarang kita masuk pada operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Yang pertama-tama kita mulai dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, penjumlahan negatif 3 dan negatif 4. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita perhatikan. Yang pertama-tama, kita menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. Nah, garis bilangannya perlu anak-anak lihat secara jelas. Letaknya negatif di mana, nolnya di mana, positifnya di mana. Nah, di sini kita akan membuat sebuah penjumlahan, tadi dikatakan negatif 3. Berarti, mulai dari pangkal 0, maju menjadi 3 langkah. Letak anak panahnya itu terdapat di negatif 3. Sedangkan penjumlahan dengan negatif 4, kita lihat, anak panah yang pertama tadi letaknya di negatif 3. Nah, terus untuk ditambah dengan negatif 4, kita maju lagi menjadi 4 langkah ke depan. Nah, anak panah tersebut terdapat pada negatif 7. Maka
Untuk penjumlahan negatif 3 dan negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 7. Yang berikut, kita akan memahami penjumlahan secara langsung. Dari penjumlahan secara langsung ini, anak-anak bisa memperhatikan sebuah konsep. Konsep yang pertama, A ditambah B sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang dengan B. Negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B. Biar lebih jelasnya lagi, kita masuk pada beberapa contoh dari konsep yang sudah kita bahas. Nah, ini contohnya. Jika 3 ditambah 2 atau positif 3 ditambah positif 2 sama saja positif 3 ditambah positif 2. Hasilnya adalah positif 5. Jika negatif 8 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 8 ditambah 12, hasilnya adalah negatif 20. Positif 4 ditambah negatif 2 sama dengan positif 4 dikurangi 2 sama dengan positif 2. Jika negatif 6 ditambah positif 3, maka negatif 6 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Yang berikut, dalam pemahaman operasi penjumlahan bilangan bulat terdapat juga sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat tertutup. Sifatnya berlaku jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Perlu kita perhatikan contoh di bawah ini anak-anak. Misalnya 2 ditambah 9 sama dengan 11. Berarti 2 dan 9 itu adalah bilangan bulat. Hasil dari penjumlahan 2 dan 9 itu adalah 11. Maka 11 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, kita masuk pada sifat komutatif atau disebut pertukaran. Berlaku jika A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya seperti apa anak-anak? Kalian bisa perhatikan. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti 7 ditambah 5 sama dengan juga 12. Jadi 5 ditambah 7 pertukarannya itu adalah 7 ditambah 5, hasilnya juga tetap sama. Yang berikut, yang ketiga, kita masuk pada sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat ini berlaku apabila A ditambah B atau pengelompokan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah pengelompokan B ditambah C. Contohnya seperti apa anak-anak? Kalian bisa perhatikan contohnya. Pengelompokan negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini, yang pertama perlu kalian selesaikan itu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu adalah 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Negatif 5 ditambah pengelompokan 7 ditambah 8 sama seperti contoh yang pertama. Berarti yang diselesaikan itu adalah yang di dalam kurung. Berarti negatif 5 ditambah 15 sama dengan 10. Jadi pengelompokan negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan negatif 5 ditambah pengelompokan 7 dan 8, hasilnya pun tetap sama. Nah, sekarang yang berikut kita akan memahami tentang pengurangan, karena tadi dengan penjumlahan, sekarang pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pengurangan ini dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Seperti apakah bandingan tersebut? Dari hasil penjumlahan dan pengurangan. Misalnya 4 kurang 3, 4 ditambah negatif 3, negatif 5 dikurang negatif 2, negatif 5 ditambah positif 2. Nah, kita ambil salah satu contoh, yaitu
contoh yang kedua, 4 ditambah negatif 3. Pertama-tama, perlu kita menggunakan sebuah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini tetap sama penjelasan yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Karena tadi ini kita akan membuktikan untuk lawan bilangan pengurangan pada penjumlahan, maka kalian bisa melihat kita menggambarkan sebuah garis panah dimulai dari pangkal 0 ke 4 atau maju menjadi 4 langkah, berarti anak panahnya itu terdapat di positif 4. Terus kita buatkan lagi anak panahnya ke negatif 3. Di sini kita akan membuktikan apakah penjumlahan itu dengan lawan bilangan pengurangan itu sama atau tidak. Nah, ternyata sama kalau positif 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 4 kurang 3. Berarti kalau seandainya 4 kurang 3 sama saja dengan 4 ditambah negatif 3. Yang berikut kita masuk pada operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran memuat tanda operasi hitung yang berbeda, yaitu tanda tambah dan tanda kali, tanda tambah, tanda bagi, dan tanda kurang, tanda tambah, tanda kali, dan tanda kurang. Nah, dari pemahaman ini, operasi hitung ini, kita akan menggunakan sebuah contoh untuk meletakkan sebuah lambang dari tanda operasi tersebut. Misalnya yang pertama, 5 ditambah negatif 2 dikali 4. Negatif 6 ditambah 18 dibagi 3 dikurangi dengan 12. Yang berikut 4 tambah negatif 9 dikali negatif 16 dikurang dengan 25. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemahaman yang kedua. Operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan sebagai berikut. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya kalian bisa melihat yang sudah ditayangkan. Nah, negatif 15 ditambah negatif 12 dibagi negatif 3 dikurang dengan 10 dikali negatif 2. Nah, pertama-tama yang terlebih dahulu kita selesaikan itu adalah kerjakan terlebih dahulu operasi hitung dalam kurung. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan. Negatif 15 ditambah negatif 12 itu adalah negatif 27. Turunkan pembagiannya, turunkan negatif 3, dan jangan lupa selesaikan dulu yang di dalam kurung, berarti 10 dikali negatif 2 sama dengan negatif 20. Nah, maka hasilnya ini dalam langkah yang kedua adalah negatif 27 dibagi negatif 3 dikurang negatif 20. Operasi selanjutnya kita akan kerjakan pembagian dari langkah yang kedua ini. Negatif 27 dibagi negatif 3 adalah positif 9 dikurang dengan negatif 20. Nah, untuk menyelesaikan operasi selanjutnya di langkah yang berikut, yang pertama-tama kita kerjakan dulu penjumlahannya atau pengurangan. Kalau positif 9 dikurang negatif 20 itu sama saja dengan 9 ditambah dengan 20. Yang hasilnya adalah 29. Baik anak-anak, dengan video pembelajaran tadi yang sudah ditayangkan untuk anak-anak menyimak, Ibu berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami bagaimana dengan belajarnya bilangan bulat. Tidak lupa juga nanti Ibu akan mengasih tugas kepada anak-anak. Sekian dulu, sampai di sini pertemuan kita. Nanti di minggu berikut kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa.